Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai praktikum kimia dasar acara 3 yang berjudul Kesetimbangan Kimia. Dengan dosen pengampu, Ibu Bayi Nilasari Ningsih, SPD MSc. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 3. Ada Erni Susanti, Imelda Ratnadiwi, Inggar Mahendra Putri, Hairun Nisa, dan Muhammad Hasan Hidayat. Kesetimbangan kimia adalah fenomena di mana reaksi kimia berlangsung dalam dua arah, dengan laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Dalam keadaan kesetimbangan, konsentrasi komponen-komponen yang terlibat dalam reaksi tetap konstan, meskipun laju reaksi maju dan laju reaksi balik tidak selalu memiliki nilai yang sama. Konsep kesetimbangan kimia menjadi sangat penting dalam memahami berbagai reaksi kimia yang terjadi. Faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi awal reaktan dapat mempengaruhi posisi kesetimbangan. Perubahan nilai-nilai ini dapat menggeser kesetimbangan ke arah reaktan ataupun produk, tetapi tidak akan mengubah nilai rasio antara laju reaksi maju dan laju reaksi balik. Pemahaman tentang kesetimbangan kimia memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi, termasuk industri kimia, pengembangan obat-obatan, dan pemahaman proses alam seperti siklus biogeokimia. Dengan mempelajari prinsip-prinsip kesetimbangan, kita dapat merancang dan mengoptimalkan reaksi kimia untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Adapun tujuan praktikum yaitu untuk mempelajari reaksi kesetimbangan kompleks besi 3 tiosianat. Alat dan bahan. Alat-alat praktikum. Batang pengaduk, gelas kimia 100 ml, labu ukur 25 ml, penggaris 30 cm, pipet tetes, pipet ukur 5 ml dan 10 ml, rak tabung reaksi, rubber bulb, serta tabung reaksi. Bahan-bahan praktikum: Aquades, larutan besi 3 nitrat 0,2 molar, larutan kalium tiosianat 0,002 molar, larutan kalium tiosianat pekat, dan padatan binadium hidrogen fosfat. Pada praktikum kali ini terdapat 2 kali percobaan. Percobaan pertama yaitu tentang kesetimbangan besi 3 tiosianat. Dengan langkah-langkah yaitu masukkan 10 ml KSCN 0,002 molar ke dalam gelas kimia. Tambahkan 2 tetes larutan FeNO3 3 kali 0,2 molar. Bagi larutan ini menjadi 4 tabung reaksi. Gunakan tabung reaksi 1 sebagai pembanding. Ke dalam tabung reaksi kedua, tambahkan 1 tetes KSCN pekat. Kemudian ke dalam tabung reaksi ketiga, tambahkan 3 tetes FeNO3 3 kali 0,2 molar. Kemudian ke dalam tabung reaksi keempat, tambahkan beberapa butir Na2HPO4 0,2 normal. Dari tabung 2 sampai tabung 4, diamati semua proses dan peristiwa yang terjadi serta perubahan-perubahannya. Pada percobaan kedua yaitu kesetimbangan besi 3 tiosianat yang semakin encer. Langkah-langkahnya yaitu sediakan 5 tabung reaksi yang berisi dan yang sudah diberi label. Ke dalam 5 tabung reaksi ini masukkan masing-masing 5 ml KSCN 0,002 molar. Ke dalam tabung reaksi pertama, tambahkan 5 ml FeNO3 3 kali 0,2 molar. Gunakan tabung reaksi ini sebagai tabung standar atau pembanding. Disiapkan 10 ml KSCN 0,002 molar, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Ditambahkan Aquades sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Hasil dari pengenceran tersebut diambil 5 ml dan dimasukkan ke tabung reaksi kedua. Kemudian sisa pengenceran tadi ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian dihomogenkan dan diulangi pengenceran sampai tabung reaksi ketiga hingga kelima. Selanjutnya bandingkan warna larutan dengan tabung 1 yang sebagai larutan pembandingnya. Dikurangi larutan standar apabila intensitas warna pada larutan standar dan pengenceran berbeda. Diukur tinggi larutan standar dengan penggaris pada 4 larutan yang berbeda. Kemudian dicatat tinggi dalam satuan cm. Hasil pengamatan pada percobaan kesetimbangan besi 3 tiosianat, 10 ml kalium tiosianat ditambah 2 tetes besi 3 nitrat, larutan tersebut menjadi warna orange. Dimasukkan ke dalam 4 tabung reaksi masing-masing 2,5 ml
dan dijadikan tabung 1 sebagai pembanding. Lalu tabung 2 ditambah 1 tetes kalium tiosianat pekat. Terjadi perubahan warna menjadi orange pekat. Lalu tabung 3 ditambah 3 tetes besi 3 nitrat. Terjadi perubahan warna menjadi lebih pekat dari tabung 1. Sedangkan tabung 4 ditambah butiran dinatrium hidrogen fosfat, terjadi perubahan warna menjadi bening. Percobaan kedua, kesetimbangan besi 3 tiosianat yang semakin encer. 5 ml kalium tiosianat bening dimasukkan ke dalam 5 tabung masing-masing 5 ml. Pada tabung 1 ditambahkan 5 ml besi 3 nitrat. Warna larutan berubah menjadi merah pekat. Dimasukkan 10 ml besi 3 nitrat ke dalam labu ukur yang berukuran 25 ml, diencerkan dengan aquades, lalu warnanya menjadi kuning pudar. Pada tabung 2 ditambahkan 5 ml hasil pengencaran besi 3 nitrat, warnanya berubah menjadi merah pekat. Tabung 3, sisa pengencairan besi 3 nitrat ditambahkan dengan aquades, dimasukkan ke dalam tabung 3 sebanyak 5 ml, warnanya berubah menjadi merah. Pada tabung 4, pengencairan diulangi dan ditambahkan ke dalam tabung 4 sebanyak 5 ml, warnanya berubah menjadi merah pudar. Sedangkan pada tabung kelima, pengencairan besi 3 nitrat diulangi dan ditambahkan ke dalam tabung 5 sebanyak 5 ml, lalu warnanya berubah menjadi merah pudar. Reaksi kimia ada yang bersifat searah dan ada yang bersifat tolak belakang. Kesetimbangan dinamis akan tercapai jika reaksi timbal balik reaksi kinetik ke kanan sama dengan reaksi ke kiri. Pada percobaan pertama, yaitu percobaan kesetimbangan besi 3 tiosianat. Pada tabung 2 dan 3 terjadi perubahan warna larutan yang lebih pekat dari larutan pada tabung pertama yang dijadikan pembanding. Hal ini terjadi karena bahan, volume, dan konsentrasi dari reaktannya bergeser ke arah produk. Sedangkan pada tabung keempat menghasilkan warna bening karena ditambahkan dinatrium hidrogen fosfat atau Na2HPO4 yang terdisosiasi menjadi ion-ion. Pada percobaan kedua, yaitu kesetimbangan besi 3 tiosianat yang semakin encer. Pada percobaan ini, semua larutan pada kelima tabung memiliki volume KSCN yang sama. Tabung pertama ditambahkan 5 mili FeNO3 3 kali dan berubah menjadi warna merah pekat. Sedangkan tabung 2, 3, 4, dan 5 ditambahkan pengenceran FeNO3 3 kali yang berulang di setiap tabungnya hingga memiliki warna yang semakin pudar. Hal ini disebabkan karena pengenceran yang dilakukan sehingga kesetimbangan semakin bergeser ke kiri. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa untuk mengetahui kesetimbangan dari suatu unsur atau reaksi kimia dapat dilakukan dengan penambahan konsentrasi atau volumenya. Semakin pekat warna larutan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Perubahan kesetimbangan dapat dilihat dengan adanya perubahan warna dari larutan campurannya. Sekian penjelasan dari kelompok 3 Kimia A mengenai praktikum kimia dasar acara 3 yaitu kesetimbangan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.